KPK periksa Ustadz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji khusus. Ditulis oleh website berita online, situs websitenya adalah hidayatullah.com. Apa yang teman-teman bayangkan ketika teman-teman membaca judul dari berita ini? Kita kritik dulu teman-teman, judul beritanya teman-teman, KPK periksa Ustadz Khalid Basalamah. Jadi Ustadz Khalid Basalamah ini diperiksa oleh KPK, kenapa? Lalu muncul pertanyaan kenapa? Terkait dugaan korupsi kuota haji khusus. Jadi seolah-olah teman-teman, Ustadz Khalid Basalamah ini melakukan korupsi kuota haji khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Jujur teman-teman, saya shock, saya kaget ketika mendengarkan berita seperti ini teman-teman. Saya kaget lalu ketika saya browsing di media sosial dan saya mendapatkan banyaknya judul-judul berita seperti ini. Salah satunya teman-teman dari website resmi hidayatullah.com. Website berita online membuat judul seperti ini. KPK periksa Ustadz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji khusus. Jadi seolah-olah teman-teman, di sini yang melakukan korupsi atau yang diduga melakukan korupsi adalah Ustadz Khalid Basalamah. Ini saya kritik dulu teman-teman judulnya ini. Judul yang ditulis oleh hidayatullah.com. Jadi seolah-olah teman-teman pelaku korupsinya itu adalah Ustadz Khalid Basalamah. Atau yang diduga melakukan korupsi adalah Ustadz Khalid Basalamah. Atau apa tujuannya teman-teman? Apa tujuan dari media-media tersebut membuat framing seperti ini? Ustadz Khalid Basalamah seolah-olah di-framing melakukan korupsi atau diduga melakukan korupsi. Ini satu lagi teman-teman. Ini satu lagi website atau media online yang menulis judul ngawur teman-teman. Apa tujuannya? Clickbait. Nah, mereka menulis teman-teman, menulis judul KPK periksa Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji khusus. Dan ditambahkan di bawah teman-teman, ditambahkan di bawah tulisannya KPK memeriksa Ustadz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji khusus tahun 2024 dan penyelidikan masih dalam tahap awal. Media seolah-olah teman-teman, media seolah-olah memframing Ustadz Khalid Basalamah sebagai pelaku atau tersangka atau terduga pelaku korupsinya. Korupsi dana haji teman-teman. Dari mana coba? Sejak kapan Ustadz Khalid Basalamah menjadi pejabat pemerintahan Kementerian Agama? Padahal sudah menjadi rahasia umum, teman-teman. Sudah menjadi rahasia umum yang diduga pelaku korupsinya siapa? Sudah menjadi rahasia umum. Dan kenapa sekarang media malah mencoba memframing Ustadz Khalid Basalamah lah sebagai tersangka atau terduga pelaku korupsi. Nah, apalagi nih ditulis oleh Republika. Ustadz Khalid Basalamah bersikap kooperatif saat diperiksa KPK. Jadi, kalau Ustadz Khalid Basalamah dibikin judul seperti ini, kalau tidak kooperatif, bagaimana? Ustadz Khalid Basalamahnya kabur, lari, menghilang, begitu. Lawan dari kooperatif adalah non-kooperatif. Kalau non-kooperatif, artinya Ustadz Khalid Basalamah bisa menjadi melawan penyelidik atau kabur. Tapi di sini ditulis teman-teman, Ustadz Khalid Basalamah bersikap kooperatif saat diperiksa KPK. Kembali di-framing teman-teman, kembali di-framing oleh media bahwa seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah ini adalah pelaku korupsinya. Na'udzubillah. Tepuk tangan ahlul bid'ah. Tepuk tangan orang-orang yang mengaku ngaswaja. Ustadz Salafi, Ustadz Khalid Basalamah melakukan korupsi dana haji. Oke, coba kita cek faktanya teman-teman. Coba kita cek faktanya bagaimana yang terjadi sesungguhnya. Oke, teman-teman. Sekarang kita baca teman-teman. Kita baca berita dari website berita online dari CNN Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta keterangan pendakwah Ustadz Khalid Basalamah terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama RI. Jadi, yang diduga melakukan korupsi bukanlah Ustadz Khalid Basalamah. Coba pahami tulisannya. Kita ulang teman-teman. KPK meminta keterangan pendakwah Ustadz Khalid Basalamah terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Jadi pelakunya bukanlah Ustadz Khalid Basalamah, tetapi diduga terjadi korupsi oleh para pejabat di Kementerian Agama. Dan sangat mustahil sekali jika dikatakan Ustadz Khalid Basalamah melakukan korupsi, karena beliau bukanlah pejabat dari Kementerian Agama. Kita lanjutkan. Benar, yang bersangkutan dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji. Jadi Ustadz Khalid Basalamah ini dimintai keterangan bukan tentang dugaan korupsinya, tetapi dimintai keterangan tentang perkara haji. Dan, kita lanjutkan teman-teman, kita lanjutkan membacanya. Dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya. Menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik. Jadi Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan pengetahuan beliau tentang pengelolaan haji dan tentang haji itu sendiri, bukan tentang dugaan korupsinya. Ini berita kebanyakan ngawur, menulis judul berita seperti tadi, teman-teman. Clickbait, nggak benar. Dari judulnya saya sudah menyesatkan, nggak benar ini. Jadi, Ustadz Khalid Basalamah ini, teman-teman, diundang oleh KPK. Diundang. Jadi, KPK menganggap bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini adalah ahli. Jadi Ustadz Khalid Basalamah ini bukan terduga korupsi. Tetapi Ustadz Khalid Basalamah diundang sebagai saksi ahli. Karena menurut KPK, teman-teman, Ustadz Khalid Basalamah ini adalah salah seorang alim yang paham, yang ahli tentang perkara ini, tentang perkara haji dan semacamnya. Jadi bukan seperti yang ditulis oleh judul oleh hidayatullah.com tadi, atau liputan 6 tadi. Clickbait. Jadi orang-orang yang awam seolah-olah, teman-teman, seolah-olah apalagi orang yang benci kepada Salafi, seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah adalah pelaku korupsi. Ini kacau, sudah. Kacau. Padahal sudah menjadi rahasia umum. Rahasia umum siapa pelakunya. Yang sudah hilang, nggak tahu rimbanya di mana. Nggak tahu kenapa prosesnya sampai berhenti cukup lama. Kita nggak akan membiarkan, teman-teman. Kita nggak akan membiarkan berita-berita menyesatkan, apalagi mencoba memfitnah ustadz-ustadz kita. Banyak sekarang, teman-teman, media-media online, ataupun YouTuber-YouTuber dari Ahlul Bid'ah yang benci kepada Salafi, yang mencoba menyerang Salafi, ustadz-ustadz kita. Kita tidak akan biarkan. Sebisa mungkin kita akan counter mereka. Kita akan luruskan fitnahan-fitnahan mereka. Kita akan bentengi jemaah agar jangan sampai termakan berita-berita hoak dan berita-berita yang mengandung unsur fitnahnya, teman-teman. Subhat, berbahaya. Dikatakan Ustadz Khalid Basalamah seolah-olah pelaku korupsi. Korupsi gimana? Coba. Beliau bukan pejabat pemerintahan di Kementerian Agama. Beliau bukan pengelola haji di Indonesia. Ini berita ngawur kali, teman-teman. Oke lah, teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan di-share agar dapat membendung berita-berita hoak yang banyak beredar di luar sana, teman-teman. Saya, Reski Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.